الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya berniat i'tikaf, berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain, masih di surah An-Nisa ayat ke-4. Idz qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Ayat ini di penjelasan tentang kewajiban seorang laki-laki terhadap istrinya. Salah satu kewajiban seorang laki-laki kepada istrinya yaitu memberikan mahar. Dalam hukum fikih disebutkan salah satu syarat mahar, benda harus sesuatu yang bermanfaat untuk perempuan, baik bentuknya benda atau bentuknya jasa. Benda seperti emas, uang, atau jasa seperti misalkan mengajarkan perempuan itu bahasa Inggris misalkan, atau mengajarkan perempuan itu membaca Al-Quran, itu juga sah sebagai mahar. Jadi saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar mengajarkan dia bahasa Inggris. Nah, itu nanti laki-laki itu berkewajiban mengajarkan perempuan itu sampai ia bisa bahasa Inggris. Itu mahar. Jadi mahar adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, yang bermanfaat untuk seorang perempuan, baik bentuknya benda atau bentuknya jasa. Ya, sehingga tidak boleh dijadikan mahar sesuatu yang tidak berharga, ataupun sesuatu yang tidak bermanfaat untuk seorang perempuan. Seperti sebagian tempat, saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar 30 juz. Apa hubungan 30 juz? Apa manfaatnya 30 juz bagi perempuan? Enggak. Nah, itu tidak boleh dijadikan sebagai mahar. Nah, itu syarat mahar yang pertama. Kemudian, jika mahar yang ditentukan dalam akad adalah sesuatu yang tidak sah sebagai mahar, apakah akad nikahnya tidak sah? Hukum akad nikah tetap sah. Karena mahar ini bukan salah satu dari rukun nikah. Kita sampaikan rukun nikah, yang pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga wali, yang keempat saksi, yang terakhir sigat akad. Itulah 5 dari rukun nikah, tidak termasuk salah satunya adalah mahar. Jadi jika dalam akad tidak disebutkan mahar sama sekali, saya nikahkan anakku kepadamu dengan enggak disebutkan mahar, ataupun disebutkan mahar tetapi sesuatu yang disebutkan itu tidak sah sebagai mahar, seperti tadi contohnya, saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar 30 juz. Ini bukan mengajarkan boleh, dengan mahar kamu ajarin anak saya itu 30 juz. Nah, itu lain, itu jasa sah. Ini tidak karena berhubung laki-laki ini sudah hafal 30 juz, itulah 30 juz dia jadi mahar untuk perempuan. Enggak ada manfaat untuk perempuan. Apa manfaat 30 juz laki ini ke perempuan? Tidak ada yang bisa dimanfaatkan, sehingga itu tidak sah sebagai mahar. Nah, jadi pertanyaan, ketika mahar tidak sah, apakah nikahnya sah? Hukum nikahnya tetap sah.
nikahnya tetap sah, walaupun malahan jika mahar sendiri tidak disebutkan, saya nikahkan anakku kepadamu, tidak disebutkan maharnya, hukum nikahnya tetap sah. Nah, jika mahar yang disebutkan tidak sah, nikahnya sah, tetapi hukumnya si laki-laki ini wajib memberikan mahar mithil. Nah, enggak ada istilah nikah yang gratis. Malahan kalau misalkan walinya menggratiskan, ini saya nikahkan anakku kepadamu tanpa mahar, gratis. Hukumnya apakah hukumnya gratis? Enggak ada gratis. Karena mahar ini adalah hak yang Allah berikan untuk seorang perempuan dari suaminya, wajib diberikan. Jika digratiskan seperti itu, nanti kewajibannya mahar mithil. Mahar mithil artinya mahar standar untuk seorang perempuan itu. Dilihat kakaknya, ibunya, adiknya sudah nikah, ataupun bibinya. Nah, dilihat semua keluarga besarnya, biasanya nikah berapa maharnya. Nah, jadi nanti suami wajib memberikan ke istrinya seukuran mahar standar perempuan itu. Jadi enggak ada istilah nikah gratis. Nah, itu ketentuan mahar. Jadi kalau Allah Ta'ala wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Atu ini fi'il, kata kerja yang bertujuan untuk perintah, kata kerja yang bentuknya perintah. Wa atun nisa, dan berikanlah akan perempuan sadaqatihin. Sadaqah jamak dari sadaqah, artinya muhurahun. Berikanlah kepada perempuan istri kalian akan mahar-mahar mereka. Nihlah, nihlah berikan mahar sebagai nihlah. Nihlah artinya atiyah, sebagai pemberian, hadiah. Nah, jadi mahar yang diberikan seorang laki-laki ke seorang perempuan itu bukan harga seperti halnya jual beli. Seperti halnya jual beli, makanya tidak bagus jika seorang orang tua kadang-kadang sampai tawar menawar dalam hal mahar. Oh, naikin lagi. Oh, ini anak saya 10-20 gram. Oh enggak, ini anak saya harus 40 gram. Nah, ini hal yang tidak bagus. Karena pada dasarnya perempuan itu bukan untuk diperjualbelikan. Yang dikasih sama suaminya untuk perempuan itu nihlah dalam bahasa Al-Quran, artinya pemberian untuk menyenangkan istrinya. Jadi istri itu sudah dinikahi, dan dapat pemberian hadiah dari seorang suami, senang dia. Nah, itu tujuannya hakikatnya, bukan anaknya justru diperjualbelikan. Ya. Perempuan itu manusia yang merdeka, tidak boleh diperjualbelikan yang akhirnya ada harga tawar. Ini hal yang tidak bagus. Malahan disebutkan dan sebagai riwayat, perempuan yang paling bagus adalah perempuan yang paling sedikit maharnya. Tapi jangan juga sendal jepit, enggak. Artinya yang standar lah, maharnya tidak terlalu mahal. Nihlah, dan berikanlah akan perempuan akan mahar-mahar mereka sebagai pemberian anti binafsin, dari senang hati. Jadi ketika memberikan dalam keadaan senang hati, bukan terpaksa. Kadang-kadang suami memberikan mahar kepada istri dalam keadaan terpaksa karena terlalu tinggi, bisa jadi maharnya terlalu tinggi, akhirnya suami ini terpaksa untuk memberikan. Jadi sekali lagi, pemberian mahar yang diberikan suami ke istri itu bukan karena jual beli, tapi karena sekedar pemberian untuk membuat senang hati perempuan. La ilaha illallah. Kemudian selanjutnya, fa in tibna lakum an syai'in, dan juga apabila mahar sudah diberikan seorang laki-laki ke perempuan, haram itu mahar diambil kembali. Haram, kecuali atas seizin atau seridhanya istri. Kita kasih 10 gram, nanti kata istri, udahlah bang, ni pakai aja untuk modal.
dikasih langsung atau diutangin itu boleh. Tapi kalau kita ambil paksa dari mahar yang sudah kita berikan, hukumnya haram. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan, maka jika senang perempuan bagi kalian dari sesuatu dari mahar jiwa mereka, hati mereka senang, baik hati mereka, artinya ay tawabat anfusuhunna lakum, artinya senang hati mereka dari sesuatu dari sesuatu mahar tadi. Fawahabnahu lakum, kemudian mereka memberikan kembali kepada kalian dari sebagian mahar itu. Jadi kalau misalkan hati perempuan kata Allah senang, yang kemudian dengan senang mereka memberikan dengan senang hati mahar yang sudah dikasih ke perempuan itu kepada suaminya, fakuluhu hani'an mari'a, maka silahkan kalian makan akan pemberian perempuan itu hani'an tayyiban, dalam keadaan tenang, mari'an artinya mahmudatil aqibah, yang nanti akibatnya baik. Nah, akibatnya nanti baik, tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mahar yang diberikan seorang laki-laki kepada istrinya hukumnya jadi milik istri. Jadi enggak mahar itu benar-benar milik istri. Malahan jika disyaratkan mahar harus ke istri dan ke bapaknya, enggak diperbolehkan. Jadi mahar yang diberikan suami ke istri itu benar-benar menjadi milik istri, yang nanti suami tidak boleh mengambil kembali dari maharnya kecuali jika memang istrinya itu senang dan kemudian memberikannya dengan senang hati, itu silahkan. Suami boleh memakannya kembali, boleh mengambilnya kembali. Inilah ketentuan tentang mahar. Jadi salah satu kewajiban seorang suami terhadap kepada istrinya yaitu memberikan mahar. Walaupun dalam ketentuan mahar itu beda untuk kadar mahar. Sebagian mazhab malahan disebutkan kalau al-mazhab Imam Malik rahimahullah minimal harus 1/4 dinar. Minimal harus 1/4 dinar. 1/4 dinar, 1 dinar sekitar 4,25 gram. 1/4-nya sekitar 1 gram lebih dikit, ya sekitar 2 jutaan. Itu minimal dalam mazhab Imam Malik rahimahullah. Atau boleh juga 3 dirham. Boleh 1/4 dinar atau 3 dirham. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i yang tadi kita sampaikan, setiap apapun benda yang berharga. Apapun benda yang berharga. Adapun yang tidak berharga, 1 beras. Nah ini enggak boleh. Tidak boleh dijadikan sebagai mahar. Atau 100 rupiah, ada harga sekarang. Nah 100 rupiah itu sudah enggak ada harga lagi. Jadi syarat dalam mazhab Imam Syafi'i minimal mahar, untuk minimal yang sah dijadikan sebagai mahar adalah sesuatu yang berharga, walaupun cuman cincin dari besi. Nah cincin dari besi boleh. Nah untuk mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah minimalnya 10 dirham. 10 dirham minimal, 10 dirham. La ilaha illallah. Nah inilah ketentuan tentang mahar. Jadi sekali lagi dalam Islam tidak dianjurkan terlalu berlebihan dalam mahar. Makruh terlalu berlebihan dalam mahar. Mahar ini bukan untuk berlomba-lomba, untuk membangga ini anak saya maharnya 100 gram. Jadi mahar itu bukan untuk menjadi hal yang perlu dibanggakan. Mahar itu dalam Islam tujuannya sekedar pemberian dari seorang laki-laki ke seorang perempuannya untuk membuat senang hati perempuan, bukan sebagai harga jual, bukan sebagai harga jual anaknya.
Nah, insyaallah bisa kita lanjutkan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah alaina futuhal arifin. Ini yang kemarin mungkin ada satu hadis ancaman ke seorang laki-laki yang nikah lebih dari satu tapi tidak adil, nafkahnya tidak adil, ataupun beliau ini menggilir untuk berpulang di malam hari juga tidak adil. Disebutkan dalam sebagian hadis, man lam ya'dil baina nisa'ihi jaa'a yaumal qiyamati wa shiqquhu saqit. Orang yang tidak adil antara perempuannya, antara istri-istrinya, nanti beliau datang di hari kiamat sedangkan bagian kirinya saqit, ini sebelah mukanya sebelah kiri jatuh. Ada ke nyempul apa namanya, muka sebelah kiri, kemudian ini badan sebelah kiri jatuh, rusak sebelah badan, jadi badannya rusak entar sebelah. Pas di hari kiamat ketika dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ancaman untuk orang yang nikah lebih dari satu tapi tidak berlaku adil. Dan alhamdulillah kita semua di sini yang hadir satu saja cukup satu saja. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah alaina futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.